فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, masih membahas tentang ayat kursi. Qauluhu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kursinya meliputi langit-langit dan bumi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a bimakna syamalah, meliputi, mencakup. Kursinya Allah itu mampu meliputi, mencakup langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan besarnya kursi. Ya'ni anna kursiyahu muhitun bis samawati wal ard. Yaitu maknanya bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala meliputi, mengelilingi langit-langit dan bumi. Daripada langit-langit dan bumi masih lebih besar lagi kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wa akbar minha, dan lebih besar daripada itu semua. Li'annahu laula annahu akbar ma wasi'aha. Karena kalau kursi itu tidak lebih besar daripada langit dan bumi, maka niscaya dia tidak akan mampu meliputinya. Wal kursi, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu mawdi'u qadamayillahi azza wa jal. Dan kursi itu adalah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kursi itu maknanya adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala, bukan tempat duduknya Allah. Nah, tempat beristiwanya Allah di arsy, tempat kedua kakinya adalah kursi. Walaysa huwal arsy, dan bukanlah kursi itu arsy. Lain arsy, lain kursi. Balil arsy akbar minal kursi. Bahkan arsy itu lebih besar jauh daripada kursi. Jauh lebih besar arsy. Nah, sekarang kursinya saja sudah lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Bagaimana lagi dengan arsy-nya? Wa qad warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna samawati enggak ada wawunya itu kan? Ada wawunya. Anna samawati sab'a. Anna samawati sab'a wal aradina sab'a bin nisbati lil kursi ka halqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya langit-langit yang 7 dan bumi-bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi adalah seperti sebuah cincin, halqah, cincin. Ulqiyat fi falatin minal ard, yang dicampakkan di sebuah padang pasir, di tanah yang lapang dari bumi. Cincin yang dicampakkan di padang pasir, di lapangan yang ada di bumi. Maka cincin itu seperti langit-langit dan bumi, dan padang pasirnya itu adalah kursinya. Sungguh perbandingan yang sangat jauh. Wa anna fadlal arsh 'alal kursi ka fadlil falati 'ala hadhil halqah.
dan bahwasanya perbandingan arsy dengan kursi adalah seperti perbandingan padang pasir itu dengan cincin tadi. La ilaha illallah. Perbandingan langit dan bumi dengan kursi seperti cincin yang dicampakkan di padang pasir. Sementara perbandingan kursi sendiri dengan arsy juga sama seperti itu. Arsy-nya jadi padang pasirnya, cincinnya jadi kursi. Sementara kursinya sendiri dibandingkan dengan langit dan bumi seperti cincin yang dicampakkan di padang pasir. Hadza yadullu ala idhami hadhil makhluqat. Ini menunjukkan besarnya makhluk-makhluk tersebut, besarnya kursi dan besarnya arsy. Langit dan bumi saja sudah sebegininya kita melihat besarnya, bagaimana lagi dengan kursi, bagaimana lagi dengan arsy. Wa idhamil makhluqat wa idhamul makhluqat makhluqi yadullu ala idhamil khaliq. Dan besarnya makhluk menunjukkan besarnya khaliq. Penciptanya jauh lebih besar lagi. Kalau arsy-nya saja seperti itu, kursinya seperti itu, langit buminya seperti ini, maka bagaimana lagi dengan yang menciptakannya? Tentunya jauh lebih besar daripada makhluknya. Qauluhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma, yakni la yuthqiluhu wa yukrisuhu hifdhu as-samawati wal ard. Maknanya la ya'uduhu hifdhuhuma, tidak memberatkan Allah penjagaan langit-langit dan bumi. Meskipun sebegitu besarnya, bagi Allah bukan hal yang sulit untuk mengurusi keduanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, yaitu tidak susah bagi Allah penjagaan keduanya. Wa hadhihi minas sifatil manfiyah, dan ini termasuk sifat-sifat yang dinafikan. La ya'uduhu, sifat penafian, tidak memberatkan Allah. Wasifatul thubutiyah allati yadullu 'alaiha hadzal nafi hiyal kamalul qudrah. Dan sifat penetapan yang ditunjukkan oleh penafian ini, karena sudah lewat kajiannya bahwasanya sifat-sifat yang bersifat penafian ini harus ditetapkan lawannya yang sempurna dari sifat penetapan. Karena semata-mata penafian ini bukan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat manfiyah baru dikatakan pujian kalau kita menetapkan lawannya yang apa? Yang sempurna. Lawannya adalah sifat apa? Subutiyah. Dan penafian ini menunjukkan atas penetapan sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah, yaitu kamalul qudrah. Allah tidak memberatkannya penjaga langit dan bumi karena Allah punya kekuatan, punya kemampuan yang maha sempurna. Sehingga harus ditetapkan kudrah yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, kemampuan yang maha sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, wal ilm wal quwwah war rahmah, karena Allah juga punya ilmu dan punya kekuatan dan punya kasih sayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih mau mengurusinya langit dan bumi ini untuk kita, makhluk-makhluknya yang lemah ini. Kalau diserahkan kepada kita maka akan hancur langit-langit dan bumi ini. Nah, sehingga penafian ini menunjukkan atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi kudrah, ilmu, kekuatan dan juga rahmahnya Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa huwal aliyyul azim. Al-ali ala wazni fa'il wa hiya sifatun musyabbahah. Dan ali itu timbangannya adalah fa'il dan dia adalah sifat musyabbahah yang terus-menerus melakukannya. Bedain dengan isim fa'il. Isim fa'il terkadang dia lakukan, terkadang tidak. Katibun. Ini terkadang dia menulis, terkadang dia tidak menulis. Beda dengan sifat musyabbahah. Dia akan selalu terus-menerus bersifat dengan sifat itu. Nah, hasanun. Ya, ini orang-orang baik memang ya hasanun. Nggak ada hari ini baik, 1 jam lagi dia tidak baik, itu nggak ada. Memang sebuah sifat yang menempel pada dirinya. Beda dengan isim fa'il. Nah, li'anna 'uluwahu azza wa jalla lazimun li dzatih. Karena ketinggian Allah azza wa jalla tetap pada zatnya. Tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa disifati dengan ketinggian. Wal farqu baina as-sifatil musyabbahah wasmil fa'il, dan perbedaan antara sifat musyabbahah dan isim fa'il dalam ilmu sharaf pelajari. Annasmal fa'ili tari'un hadithun yumkinu zawaluhu. Bahwasanya isim fa'il adalah sifat yang baru muncul, yang baru ada, yang mungkin nanti untuk hilang. Itu isim fa'il. Qari'un.
Dia pembaca saat itu. Nanti 1 jam berikutnya atau setengah jam kemudian sudah jadi katibun, orang yang nulis, nggak jadi qori lagi. Nah, wasifatul musyabbahah lazimatun la yanfakku anhal mausuf. Sementara sifat musyabbah adalah sifat yang terus-menerus ada, tidak lepas dari yang punya sifat tersebut. Nah, ini makna dan perbedaan dari isim fa'il dengan sifat musyabbahah. Sehingga faedahnya hari ini tentang makna kursi, yaitu tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan tentang perbandingan besarnya kursi dengan langit-langit dan bumi adalah seperti perbandingan cincin yang dicampakkan di padang pasir, dan perbandingan kursi sendiri dengan arsy juga sama seperti perbandingan cincin yang dicampakkan di padang pasir, sehingga besar kursi itu jauh lebih besar daripada langit-langit dan bumi, dan arsy itu jauh lebih besar daripada kursinya. Nah, dan kursi bukanlah arsy. Nah, keduanya adalah dua makhluk yang berbeda. Kemudian disinggung sebagian oleh beliau tentang sifat penafian, wala ya'uduhu hifdzuhuma, tidak memberatkan Allah penjagaan langit dan bumi. Dan penafian ini harus disertai dengan penetapan lawannya yang sempurna. Tidak berat bagi Allah karena Allah maha kuat, karena Allah maha mampu, karena Allah maha berilmu. Nah, kemudian beliau singgung sedikit tentang perbedaan antara sifat musyabbah dengan isim fa'il, wa huwal aliyul azim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.